Dulu orang masuk Darut Tauhid itu yang mau aja. Mau dia nggak punya skill kayak apa kayak asal mau udah. Cuman kan lama-lama semakin besar. Jadi ada lembaga pendidikannya dari TK sampai kuliah. Jadi ada masjidnya, jadi ada lembaga amil zakatnya. Bahkan punya unit perusahaan seperti koperasi, travel umroh, radio, televisi. Nggak mungkin itu diurus oleh orang yang nggak punya ilmu. Nah, bismillah. Kalaupun ada satu cara selain Allah yang muliakan atau dengan ketakwaan yang bisa kita lakuin untuk tambah mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang yang punya ilmu naik beberapa derajat. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Istilah ya. Kadang kan adik-adik kita yang baru lulus kuliah, Pak. Kadang yang paling pertama dipikirin itu gimana caranya diterima kerja. Jadi biasanya yang diperbanyak cuman CV-nya doang, Pak. Sehari ngelamar 20 perusahaan. Besok gimana? Tebar lagi 20 perusahaan lain. Dia lupa ada sesuatu yang harus dia tingkatin juga. Kamu teh bisa apa? Nah, itu dia. Skillnya apa? Karena anggaplah keterima nggak ada kemampuannya, siapa orang mau miara beban? Sebulan pecat, sebulan pecat. Aslinya orang ketika akhirnya ngelamar, Pak, saya pengen lamar kerja. Minta gajinya tapi 50 juta ya sebulan. Saya yakin nggak langsung diusir. Tapi biasanya ditanya dulu, emang lu bisa apa? Kalau ternyata dia bisa buktiin punya satu kemampuan yang orang lain nggak punya, dan bisa terbukti untuk nguntungin perusahaan, dirangkul Pak yang ada Pak. Tapi kalau misalnya ada orang datang, kok saya minta gaji 1.500.000 aja kok. Apa aja deh saya kerjain, cuma 1.500.000 sebulan. Diterima, oh ya udah tuh kasihan. Ya udah besok kamu nyetir ya. Maaf kok nggak bisa nyetir, biasa disetirin. Ya udah apa tuh? Oh saya adanya ini nih sekolahan lagi nyari guru hadis. Maaf kok baca Quran aja nggak bisa. Terus apa dong? Ya udah ngepel deh atau nyapu. Maaf kok males. Mohon maaf ya 1,5 juta juga nggak akan mau dikasih kalau nggak ada bisanya. Ayo bismillah. Kau kenal kayak contoh ya, ada kamera, ada kameramen yang kau kenal seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, tapi yang dia tahu dia suka hobi dikulik, ikut seminarnya, baca bukunya, berlatih setiap hari sampai akhirnya bisa moto atau bikin video yang orang lain tuh nggak bisa bikin sebagus itu. Dicari Pak asli ya. Pak mau nikah dong, difoto sama bapak. Kapan neng? Bulan depan. Aduh jadwal penuh nih 3 bulan lagi. Gak apa-apa deh Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Yang penting bapak yang moto. Bisa begitu. Untung cuman ganti jadwal, gak ganti calon. Ya gak? Tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, Pak, saya butuh jasa bapak. Bapak minta duit berapa saya bayar. Di saat orang lain, ya pun ternyata terakhir sempat lihat video di TikTok ada job fair yang di Bekasi penuh sempit-sempitan demi ngelamar kerja dan itu pun belum tentu dapat kerjaan. Sampai kedorong-dorong ada yang jatuh ke selokan. Ini orang datang rebutan jasa dia. Kenapa? Dia punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Maka bismillah ya. Mau mulainya dari karyawan kek atau dia mau mulainya dari mana? Tapi kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Naik kamu demi Allah. Naik kamu. Nggak mungkin enggak. Ya, apalagi kalau nanti ditambah punya nilai-nilai spiritual ya dia jujur, ya dia tadi zuhud dan yang lain-lain. Tapi bismillah, yuk kita ngomongin ilmu dulu dan diamalin. Karena kalau bicara ilmu, contoh kata Imam Syafi'i, ada keledai Pak, bawa sekarung buku. Ya karena keledai yang bawa dia nggak akan jadi apa-apa, tetap aja keledai ngangkut buku. Padahal kalau satu dari buku tersebut yang sekarung itu dibaca sama manusia sampai dia benar-benar ahli, punya skill yang orang lain gak punya, bisa makmur hidupnya. Tapi karena yang ngangkut keledai tidak dibaca, jangankan diamalkan, dibaca juga dia nggak bisa. Ya keledai tetap keledai, ya nggak bisa jadi sarjana keledainya juga. Ayo istilah yuk. Saya yakin di sini wajah-wajahnya suka baca ya, terkait minimal meskipun nggak baca buku pasti baca WA ya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Tinggal mudah-mudahan WA-nya bukan grup gibah ya. Kadang-kadang kalau kajian di kantor itu suka dapat cerita, kok saya sekantor 10 orang,
Tapi mereka suka bikin grup lagi yang isinya 9 orang kecuali kepalanya. Nah, saya nggak tahu itu fungsi grupnya buat apa ya. Hati-hati Pak, mungkin ada yang punya grup yang tidak ada bapaknya. Masya Allah. Tapi yuk ya, sebegitu penting bismillah ilmu. Pakai ilmu, ahli deh di bidang apapun. Di bidang itu dia benar-benar ahli, di bidang yang lain padahal nggak bisa. Emang Lionel Messi bisa masak? Bisa ngurus akuntansi? Jago Excel memang Messi? Enggak. Satu dia jagonya, gocek orang pakai bola, udah. Nggak kehitung duitnya tuh. Ya. Tapi yuk jadi ahli. Silakan di bidang apapun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi zuhud. Nah, ini dia. Ini udah bahasannya ke agama ya, karena nanti kita akan ketemu sebetulnya Islam yang dikatakan sempurna itu pernah ditanya, kalau gitu ada nggak kok rumus untuk pasti kaya ala Islam? Ada kalau mau. Ayo berapa episode juga kita bisa bahas cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan. Tapi kadang punten mohon maaf, bahasan pertamanya terlalu fundamental. Mereka jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Nah, ini agak repot. Ya, kadang kita, ibu kok rajin banget sholat duhanya? Iya kok, biar kaya, begitu. Ya, maka Bismillah ya. Daripada, ayo niat kaya, gimana niat kayaknya? Ya udah deh saya bikinin rel, ya udah deh saya bikin kereta bandara. Kalau misalkan coba kita balik, ya Allah, saya tahu bakal mati dan perlu bekal. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Ibadah tahu kurang, tapi ya Allah saya punya ilmu nih, ngerti nih buat ngurus kereta, buat ngurus rel apapun itu, ya. Maka ya Allah mudah-mudahan ilmu yang engkau titipin ini, karena kalau engkau mau bisa bikin hamba jadi lupa segala-galanya, hanya perlu jalan ke bawah, ketemu cangkang cau, kulit pisang, srot, nggak geledag, cedar, nama sendiri juga lupa, bahasa kerennya amnesia, ya. Udah selesai. Tapi ini bismillah ya Allah, saya punya ilmu nih, saya pengen gunain ini bisa jadi jalan orang jadi manfaat. Bikin satu transportasi orang jadi bisa terhubung dengan keluarganya, bisa berangkat kerja setiap hari, bismillah ya Allah. Ya kayak nanti efek samping. Ibarat gini, ada pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapaan Pak? 10.000 deh. Modalnya berapa Pak? 8.000 deh. Ya Allah Pak, hari gini nyari cuan cuma 2.000. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Pak, mau kaya mah jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor. Gitu katanya. Punten ya. Mohon maaf, kalian kerja jujur, secapek-capeknya kalian kerja di railing, punten ya. Belum tentu lebih kaya dari koruptor juga. Atau lebih tinggi lagi, kalian gak akan sekaya dan seberkuasa Firaun juga kok. Tapi udah bismillah, kita mah tujuannya yang lain kan. Sehingga bapak-bapak yang dibilang kayak tadi yang dagang kaos kaki, dibilang kayak gini, enggak, saya kan suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Dah, ya. Bukan nggak boleh kaya, ada bukan. Tapi kalau misalkan kita menentukan atau menganggap mulia datangnya dari kaya, nggak akan lebih kaya dari maling juga, dari maling negara. Ya, tapi dan mereka hancur di hadapan Allah. Ya, yang penting barokahnya. Bismillah. Ya. Maka tadi lanjut yang kedua, harus punya apa orang nih biar sukses dunia akhirat? Yang kedua zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu meletakkan dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Ibarat kalau tangan saya penuh, mohon maaf, satu megang botol, satu megang mic. Tangan cuma 2. Terus saya harus megang gelas penuh. Gimana? Taruh botolnya, pegang gelasnya. Nggak sakit hati. Tapi kalau semuanya ditaruh di hati, udah mah hatinya sempit segitu-gitunya. Tapi di sana ditaruh ini hartaku, ini jabatanku, ini popularitasku, mana followersku. Udah mah tahu sempit, segala macam ditaruh di situ. Atuh ngap ya, empet-empetan. Tapi justru dengan semuanya ditaruh,
di hati tinggal pemilik segala-galanya aja. Ah, enak, lapang. Ya. Ibarat gini ya. Ada yang pernah lihat bulan purnama? Ada. Cantik, indah? Indah ciptaan Allah. Pertanyaannya, pirtinyi ini, ya. Ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki, berantem? Ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Enggak. Ini semua ngelihat bulan barengan kelihatan? Kelihatan. Selagi nggak merem, selagi nggak kehalangan genteng. Ya. Maka itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya pasti kebagian, nggak usah berantem. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah mah dapetinnya kudu bak-bek. Begitu bonyok, benjol belum tentu dapet. Contoh, karyawan railing ratusan yang boleh jadi dirut berapa orang? 1. Lebih gede lagi deh. 270 juta penduduk Indonesia yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama. Gimana ricuhnya negara kita. Tahun lalu yang rebutan cuma 3 paslon juga tetap aja berantemnya se-Indonesia, ya enggak? Tapi 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surga. Dengan mereka jujur, takwa, amanah, baik ke orang tua, birrul walidain, ahli sedekah, tiap malam tahajud, akhlak mulia, nggak sombong. Semuanya jadi orang soleh, jadi orang baik. Muat nggak surga buat 270 juta orang? Muat. Nggak usah berantem kan? Kalau misalnya jelas-jelas tahu-tahu sekantor, temenan, bahkan satu sekolah, bahkan satu perut, satu rahim sama saudaranya sendiri. Tahu-tahu berantem, sederhana. Pasti ada dunia nyelip di antara kita. Nah. Kan nggak boleh punya, tapi ada efek samping. Oh, saya tetap pengen kaya, enggak. Tapi ingat meninggal nggak ditanya dapat saldonya berapa, tapi duitnya dapat dari mana, dipakainya untuk apa? Enggak. Silakan mau punya 1 kuadriliun, selagi nggak nyolong, nggak korupsi, dan dapatnya halal, daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat itu asli, ya. Kalau saya mah pengen viral, enggak. Tapi ingat, popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung punya followers, ada yang nonton. Coba bikin akun baru nggak ada followers, siaran langsung, ya siapa mau lihat ya? Orang juga nggak tahu dia siaran. Dan kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Nah. Ya, pintu surga ada 8, betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada, Pak. Ya. Apalagi kalau centang birunya beli. Orang sekarang udah pada pinter. Follower 100.000, yang komen 2, beli ya. Akan jadi julid ya. Jangan ya. Zuhud itu penjelasan lebih lanjutnya apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, dia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Dan zuhud ini bukan berarti nggak punya apa-apa. Bisa jadi dia tajir melintir. Tapi zuhud, contoh ya, misalkan nanti main ke mall. Tadi perjalanan ke sini ngelewatin PI misalkan, Plaza Indonesia, masuk ngelihat ada jam tangan 5 miliar. Murah sekali menurut dia. Karena ternyata saldonya 18T. Ya. Maka yang zuhud mikir nih, tar dulu nih, ini beli manfaat nggak bagi akhirat saya? Kalau setelah dibeli saya malah jadi sayang sama jam tangannya, ribet kemana-mana, biasa duduk sopan semenjak jam tangannya mahal jadi begini melulu. Jadi senang banget salaman sama orang, ya. Kalau kayak gitu nggak manfaat bagi akhirat saya. Ini jam tangan ini lucu soalnya. Kalau mobil Pak, saya paham Pak. Mobil miliaran sama mobil second 100 juta, memang larinya kencengan yang miliaran. Cuman jam tangan 11,7 miliar
sama yang beli di Tanah Abang yang 35 ribuan, emang kecepatannya beda? Pak, jam tangan Bapak miliaran, kelebihannya apa Pak? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusak Pak, berarti ngapain dipakai? Bukan sesuai kebutuhannya. Kok yang 35 ribu kan nggak bisa dipakai nyelam, kena air rusak. Sedangkan saya kerjaannya tiap hari nyelam ke dasar laut ngambil kerang mutiara, misalkan. Ya, akhirnya dia beli yang tahan air, wajar kalau lebih mahal. Tapi udah kadang ya kayak orang beli handphone 25 juta, dipakainya WA doang ya. WA-nya grup gibah lagi. Kan sayang ya. Handphone 1 juta ge bisa. Kadang ya ada orang yang diuji sama Allah. Kayak kurang pantas gitu pakai barang mahal. Ada yang kayak begitu. Ya. Udah pakai jam tangan asli dikira KW ya. Enggak kok, asli ini struknya. Jadi dia ganti celana setiap hari, tapi bonnya pembeliannya struknya dikantongin kemana-mana. Ada yang kayak begitu. Enggak asli. Tar dulu. Gaji kamu 3,5 juta. Handphonenya 25 juta. Menang slot ya. Ya Allah. Niatnya pengen ningkatin kualitas diri. Tapi ya punten. Makanya value dirinya apa gitu. Kita sukses, berhasil, pakai jam tangan beli di TikTok Shop 98 ribu, tetap dikira 5 juta, beneran. Masa iya sih dia pakai jam tangan segitu? Tapi kalau misalnya punten ya, kerja sebulan pecat, kerjaan tetap nggak ada, kemana-mana dicapnya tukang bohong, utang banyak di mana-mana, tahu-tahu punya handphone 25 juta, dianggap orang suuzon Pak, negative thinking. Kan yuk dirinya, kamunya kayak gimana, pantas nggak, layak nggak, ya bukan masalah barangnya atau investasi, kan ada yang leher ke bawah, ada yang leher ke atas, dan mulia nggak dari pakaian dan dari kalian. Tapi ini kok pakai pakaian misalkan bagus, ya pun ngormatin majelis, masa diundang ngaji kayak begini saya pakai kutang sama celana boxer, nggak mungkin, nggak sopan ya. Diundangnya majelisnya seperti ini, ya udah nyesuaiin, pakai pakaiannya juga menyesuaikan. Ya. Dibilang nyamanan pakai kaos sama celana pendek tidur kayak begitu. Cuman kan nyesuaiin majelis. Ya. Good. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi. Namanya adalah waro. Ulangi. Waro. Apa bedanya sama zuhud? Beda tipis, Pak. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Ya. Sehingga dia nggak akan berani ngambil kalau misalnya itu bukan haknya. Ketahuilah, Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, gimana ya agar cara kami dicintai Allah dan dicintai manusia? Nabi jawabnya apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud sama dunia, kamu dicintai Allah. Terusannya, izhad ma fi indan nas, di riwayat yang lain aidin nas. Indanas itu di sisi manusia, aidinas itu di tangan manusia. Yuhibbukan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia, kamu dicintain manusia. Contoh, manusia gila duit misalkan, gila jabatan. Kita nggak pernah ngerongrong atau ngejilat-jilat untuk dapat jabatan, lempeng aja terus. Orang gila duit, dia jujur, sepeser pun bukan haknya, nggak bisa ngambil, nggak mau ngambil. Orang suka Pak, demi Allah. Enak tuh urusan sama dia aja, dia mah nggak akan khianat, nggak akan ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Ya, zuhud. Nah di atas itu ada waro, nggak berani ngambil kalau bukan haknya. Kayak ini ada di meja, tapi saya nggak berani kepedean bahwa ini boleh saya minum atau enggak, makanya nggak saya minum. Ya. Sebelum ada yang mempersilahkan, silakan kok itu buat Koko, gitu. Bukan kode ini mah, ya. Jadi contoh kayak begitu, karena kan kadang mohon maaf ya, kita ngegampangin. Nyampe masjid, handphone lobet, lobang nih, pleweh, colok. Ya punten, dia kan bayar listriknya pakai uang jamaah dan dipakai untuk urusan kemasjidan. Satu, kita nggak izin. Dua, begitu baterainya keisi dipakainya buat slot, kan itu ngambil yang bukan haknya Pak kalau mau jujur itu.
di kantor, pulpen banyak bawa, satu pulang. Punten ya, yang beli pulpennya, bosnya misalkan, beli pulpen kan buat urusan kerjaan, tahu-tahu kita ngambil buat urusan pribadi, nggak izin, makanya krusialnya tuh diizin. Memang pulpen murah, insya Allah kalau bosnya kaya dan dia murah hati akan ya udahlah pulpen doang. Tapi kalau ternyata dia nggak ridho, di sisi Allah ada tanggung jawabnya itu. Numpang ngeprint di kantor, istri mau dagang kolang-kaling, ngeprint kolang-kaling Bu Nyenyeng misalkan ya. Nama lengkapnya Nyenyeng Geraldine. Ya. Bosnya beli tinta, beli printer, beli kertas untuk urusan kerjaan. Kita tanpa izin pakai buat urusan pribadi. Demi Allah ada tanggung jawabnya itu di sisi Allah. Kita digaji akadnya kerja misalkan dari jam 8 sampai jam 5. Nyampe jam setengah 3 kerjaan udah beres. Urus dagangan online pribadi. Nggak izin, sama itu juga. Ya. Kalaupun ada yang beranggapan tidak dosa, tapi mengurangi keberkahan. Tahu sendiri kalau nggak berkah nggak akan cukup mau seberapa banyak juga. Gimana tuh kok izin, Pak? Saya kerjaan udah beres, ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? Ini udah apa? Itu udah apa? Oh ya udah sih, berarti udah beres semua. Ya udah Pak, kalau misalkan ada lagi yang bisa kerjain, panggil aja ya. Sama saya izin, boleh nggak sebentar ini sebentar ngurus ada kerjaan saya pribadi dagangan. Oh ya silakan. Kalau udah dapat izin, aman. Kalau nggak makan kita gampangin ya Allah. Hati-hati sama yang bukan haknya. Hati-hati sama yang bukan haknya. Dan waro ini keutamaan yang luar biasa di sisi Allah. Bukti kuatnya iman gitu. Pernah kayak kejadian ada karya wisata, masuklah dia ke kamar mandi untuk mandi, bawa sikat giginya mah. Odolnya tapi nggak ada, tapi ngelihat ada odol lain penuh tuh. Minta seujung kuku mah nggak akan ketahuan kali. Dia keluar dulu tuh. Punten, ini odol siapa? Punya saya, pakai aja Pak. Makasih ya, saya minta sekuku aja. Kenapa nggak pakai dulu, keluar baru izin? Saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi, segitunya. Seneng nggak urusan sama orang kayak gitu? Aman, ini orang nggak akan nyolong. Bismillah. Peluang pasti datang ke dia. Ya, yuk bismillah. Mau latihan waro? Mau latihan waro? Kalau mau, ini salah satu cara latihan paling gampang ya Pak ya Bu ya. Nanti habis ini pulang ke dapur, terus coba cek tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata masih yang kayak melon, terus 3 kilo, mungkin belum sempat baca ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat miskin. Punten ya. Kenapa itu murah? Soalnya disubsidi. Berarti ada uang rakyat yang digunain untuk supaya itu lebih murah biar bisa dibeli sama masyarakat yang kurang mampu. Tahu-tahu yang kurang mampu jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong tuh sama yang tadi naik mobil. Demi Allah ada tanggung jawabnya itu di sisi Allah. Sih jadi horor gini pada ganti tabungnya. Ganti yang 12 kilo ya istilah ini bukan mempromosikan apa-apa tapi takut ngambil yang bukan haknya. Saya waktu pertama kali ngaji tentang bab zuhud dan waro ini langsung keinget sama tabung gas di rumah soalnya. Aduh memang ada tulisan itu sih, makanya akhirnya nyari langsung di Google definisi masyarakat miskin yang ditabung gas itu apa. Saya lupa pasalnya, tapi ternyata memang ada penjelasannya, yaitu untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Nah, kalau misalkan ibu dapatnya 1.550.000, berarti nggak termasuk. Ada komanya sih, termasuk pedagang kecil. Nggak tahu kecilnya segini meren ya. Nggak, bukan maksudnya ya mohon maaf kalau dia dipikul, kan pakai yang 12 kilo berat kali Pak. Jadi termasuklah kayak yang 12, yang 3 kilo. Meskipun dapatnya sebulan lebih dari 1,5 juta. Ya, tapi yaudah. Udah kerja di railing masih pakai tabung gas 3 kilo. Aduh, punten takut ngambil yang bukan haknya.
ganti. Ya, bismillah. Belajar waro ini mah bismillah. Di hadapan Allah aja, bukan untuk makhluk, enggak. Karena salah satu tingkatan kesolehan yang paling tinggi disebutnya ihsan. Ihsan itu ngerasa selalu diamati oleh Allah. Jadi dia sendirian juga nggak berani ngambil yang bukan haknya. Ya, yuk istilah. Ada pendapat lain sih. Jadi misalkan ada kok saya memang gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta misalkan ya. Tapi ternyata dipakai uang sekolah anak, dipakai buat token listrik, dipakai untuk biaya kontrakan dan yang lain-lain. Ternyata sisanya 1.400.000, berarti di bawah 1,5 juta. Berarti katanya masih boleh kalau misalkan pakai yang 3 kilo. Ah, ini agak bikin tenang katanya. Ya. Tapi ya bismillah lah. Ini cuma contoh sebetulnya. Fokusnya sebetulnya bukan ke tabung gasnya ya. Fokusnya adalah yuk ternyata cara untuk jadi sukses dunia akhirat salah satunya adalah tadi. Jangan ngambil yang bukan haknya. Kan kita kadang orang tuh udah pada bisa mikir ya aslinya ya. Kalau ada yang berkata, kok kan nyuri enak, nggak usah capek-capek, tahu-tahu dapat barang. Yuk, misalkan yuk hitung-hitungan mikir pakai akal ya. Tahu-tahu ada yang nitip handphone. Kita colong, jual, tergantung handphonenya, dijual batangan. Kadang ada yang, ya misalkan dapatlah 4 juta. Ya mohon maaf ya, gara-gara nyolong terus yang dapat cuma 4 juta itu, ada orang yang bisa sampai 10 tahun ke depan dia nggak dapat kerjaan di mana-mana. Maling atau dah. Dipecat, tahu-tahu ngelamar, dapat aja infonya, si Fulan itu katanya ngelamar di perusahaan kamu ya? Iya. Kayaknya bagus lah saya terima aja. Mohon maaf ya Pak, dulu saya pecat dari tempat saya karena maling. Oh gitu? Nyebarin lagi ke yang lain. Punten tuh. Bisa sampai beberapa tahun ke depan gak dapat kerjaan, gak ada yang percaya. Karena punten, sekali nyolong. Pertanyaannya, worth it gak? Cuman dapat 4 juta tapi buat bertahan hidup 10 tahun? Enggak masuk di akal. Tapi bismillah kita jujur, punya ilmu, kreatif, zuhud dan waro, gak berani ngambil yang bukan haknya. Kan orang seneng, punten ya. Namanya perusahaan suatu ketika makin besar. Anggaplah kalian punya usaha sendiri, tahu-tahu harus buka cabang ke 738 di Makassar. Nggak mungkin dong keliling 700 cabang tiap hari. Harus milih orang untuk jadi kepalanya. Daripada nyari orang yang nggak dikenal, ternyata ada yang lama ikut sama kita. Yang nggak dikenal, ternyata ada yang lama ikut sama kita. Tapi pinter, tapi agak likiat nih. Kalau misalkan bisa diakalin tuh. Yang satu lagi memang tidak terlalu jenius, tapi amanahnya luar biasa. Selagi bukan haknya, dia nggak mau ngambil. Jujur. Pertanyaannya jujur lah. Siapa yang kalian amanahi untuk jadi kepala cabang yang baru? Yang pintar tapi likiat, licik, atau yang nggak terlalu jenius tapi jujur? Yang pintar atau yang jujur? Jujur. Belum jadi bos aja bisa jawab yang jujur, apalagi nanti pas jadi bos betulan. Nah, modal satu, jujur, takwa, bismillah. Orang tahu-tahu dari sekian banyak kok bisa kamu yang dipilih, tahu-tahu dapat amanah. Wah ini amanahnya jauh sama aslinya orang Jawa Barat, tahu-tahu harus ngurus cabang di mana? Di Sulawesi misalkan. Ya udah deh, dikasih satu rumah dinas, kasih tempat tinggal. Oh, yang lain bingung harus tinggal di mana. Dia kerja dikasih tempat tinggal. Bismillah, jujur. Meskipun jujur itu ternyata cuma salah satu buah dari zuhud dan waro. Ya. Yuk, bismillah. Ya, jaga. Yang terakhir, punya kemampuan. Skill yang ketiga ya, punya kemampuan untuk tahu kekurangan dirinya. Ini mahal Pak, asli Pak. Karena ada orang baru tahu dirinya punya kekurangan, ada yang harus berantem dulu sama orang Pak. Ada yang setahun terakhir saya dipecat kok 13 kali, dasar 13 perusahaan ngaco semua. Giliran dia daftar yang ke-14 baru mikir, masa iya 13 perusahaan segede gitu mereka semua yang ngaco? Jangan-jangan saya yang kerjanya nggak bener, makanya kemana-mana selalu dipecat. Ada orang yang di umur 45 mikir, kok saya
Gak punya temen ya. Temenan setiap kali temenan 2 bulan sekali selek, berantem. Masa ribuan orang itu ngaco semua sepanjang saya hidup? Jangan-jangan emang saya orang yang gak baik, makanya orang gak ada yang betah temenan lama sama saya. Ada yang baru bisa nyadar dirinya harus berubah, kudu kayak begitu dulu Pak, mohon maaf. Nah kalau ada orang yang punya kemampuan untuk tahu dirinya punya kekurangan apa tanpa harus ada masalah dulu sama orang, mahal itu asli. Karena setiap kali kejadian dia cuma mikirin satu, gimana caranya saya tambah baik, dah gitu aja. Tekan punten ya, masalah di kantor, langsung yang kadang paling pertama dilakukan adalah cari siapa yang salah. Begitu dapat siapa yang salah, ada yang ngerasa tenang, alhamdulillah bukan gua yang kena. Tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah jujur enggak. Tapi kadang sibuk ngomporin, emang gitu dia mah Pak, udah sering saya kasih tahu, kompor meleduk gitu ya. Nabi Adam, kalau kita tahu baca kisah-kisahnya yang sekian banyak di Al-Qur'an ya. Aslinya Nabi Adam digodain iblis buat makan buah terlarang, aslinya mau nggak? Enggak. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya, Hawa. Istri namanya godain suaminya, namanya sayang. Ya udah tergelincir sama-sama. In the name of love. Dosa. Ketika akhirnya dihukum, diusir dari surga diturunkan ke bumi, nyalahin orang nggak Nabi Adam? Karena doanya terkenal sekali. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Cukup. Gak disebut bahkan setannya. Mungkin kalau kita komplainnya, ya Allah, kan kau tahu ini iblis yang ngegoda. Iblis yang dihukum sama istri saya. Kenapa saya ikut-ikutan? Enggak tuh, nggak ngomong gitu. Iblisnya malah berkata apa waktu dihukum? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, maka akan aku sesatkan anak-anak Adam. Ibarat maling ditangkap, ditanya, Bapak kenapa nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Gitu. Itu jawaban iblis. Enggak, ngaku. Bahkan ada riwayat hadis ya. Nabi Musa nanya ke Nabi Adam, karena dosamu kami semua diusir dari surga dan tidak tinggal di surga, jadi penduduk bumi. Nabi Adam jawabnya apa? Sedangkan engkau mengetahui itu semua sudah tertulis di takdirnya Allah di Lauh Mahfuz. Berarti engkau menyalahkan Allah. Jadi aslinya kan Nabi Adam kalau mau jujur beliau juga tahu, oh ini beliau akhirnya makan, udah tertulis di takdir Allah. Mungkin kalau mentalnya kayak kita nyalahin, ya Allah kan engkau yang takdirin saya makan. Enggak tuh. Orang punya iman yang dipikirin cuma satu, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Udah, itu aja yang paling penting. Ya. Ini mah koko ngelamun ya, murni ngelamun ini mah. Muhasabah ya. Nabi Adam sama istrinya Hawa, ibarat kalau suami istri kan setiap malam suka pillow talk ya. Ngobrol sebelum tidur ya. Mungkin ini mah bayangan koko aja ya, tidak ada riwayatnya. Tapi kan kadang bisa jadi mungkin istri teh, ya Allah, suamiku maaf ya, Adam, maaf ya, gara-gara aku jadi dihukum kita ke dunia. Nggak apa-apa sayang, udah, yang penting kita sama-sama di sini. Ih, aku minta maaf kan aku yang salah gara-gara aku jadi dihukum. Shh. Tenang sayang. Kalau AA udah jadi suami yang baik, seharusnya AA sanggup mencegah kamu berdosa. Oh, Masya Allah. So sweet Nabi Adam. Masya Allah. Mungkin kalau kita ini kalau koko nggak bayangin ya. Tobat sih tobat, tapi mungkin ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini nih ya Allah. Emang bawel, ini mah udah susah dibilangin sih ya Allah. Gitu mungkin ngomongnya. Ya. Enggak. Gentle mewakili istrinya. Wahai Tuhan kami
Saya yang zolim, cukup. Nggak mau nyalain siapa-siapa. Mohon maaf ya. Dunia tempat kita hidup ini menggunakan sistem semakin kita tunduk dan merendah, makin Allah tinggikan. Semakin kita tengil, belagu, agul, sombong, takabur, ngeremehin orang, makin Allah rendahkan. Nggak cukupkah pelajaran kemarin demo sampai ada yang dijarah tuh gara-gara apa? Mulut, ngomong yang nggak usah diomong. Tapi cukup memantik jutaan orang jadi benci. Iya punya jabatan, tapi lihat aja kolom komentarnya hujatan semua kok. Sila punya kemampuan untuk tahu kekurangan semua, kekurangan dirinya sendiri. Mahal itu asli. Skill paling mahal, ya. Tanpa harus ribut dulu sama orang. Nah, kita nanti kan salfok. Kalau salfok pasti stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh. Kalau dia salfok yang dipikirin adalah kontrak sinetron diputus, followers kabur, endorsan hilang. Kalau itu yang dipikirin, stres asli. Harusnya apa tuh kok yang dipikirin? Harusnya mikirin, ya Allah, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Nah, itu lebih penting. Anggaplah dia nyewa pengacara mahal, namanya kembali bersih, endorsan kembali banyak, followers kembali cinta, sinetron kembali banyak, tapi masih belum tobat di hadapan Allah. Gak nyesel bahkan dengan dosanya, bahkan ada yang bangga dengan dosanya. Semalam gue habis bungkus perempuan cantik banget bro, bangga, orang gak tahu malah diucap ke orang coba. Ya. Jenis manusia yang paling Allah benci itu ya. Allah tutupi aibnya tapi malah dia buka. Netizen kembali cinta, Allah masih benci, bisa kabur dari mana sama pengadilan Allah. Dan mudah bagi Allah tetap dibikin stres hidupnya. Atau tadi netizen masih mencaci, menghujat, membenci, tapi dia sudah taubatan nasuha di sisi Allah, sujud sambil nangis meneteskan air mata taubat, benar-benar nyesel, malu dengan dosanya, dan benar-benar komitmen gak mau ngulangin lagi. Allah udah ampuni, siapa bisa nyalakain kalau Allah sudah ampuni? Kadang fokusnya ya Allah sama mulut orang, capek tahu kalau surganya di mulut orang, ya Allah.